Yes, yes, yes. Siap belajar hari ini. Siap belajar hari ini. Apakah kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, jadi sebelum kita belajar, coba perhatikan dulu di samping kalian, samping kiri kanan. Apakah ada sampah? Coba perhatikan kerapian kalian. Dalam keadaan kita belajar dalam keadaan rapi dan nah, alangkah baiknya sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Coba Ibu minta ketua kelas maju di depan untuk memimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Guru akan mengecek hadiran kalian ya. Abdul Halim, ada Ibu. Abdul Rahman Yasani, Arif Konio, Ismail Aboka, Ismail Tuanta, Muhammad Abilul Habibu, Muhammad Akbar Tamai, Muhammad Sawal Adelo, Naufal adik-adik, untuk menemukan rasa nasionalisme pada diri kita, maka dari itu marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Coba semua berdiri, satu orang maju di depan untuk memimpin lagu-lagu Indonesia Raya. Oke, semangat, coba berdiri semua. Berdiri. Pimpin saja. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, memandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa-bangsa. Semangat lagi belajar, kita
ke dalam gambar ini? Siapa yang tahu dari gambar ini? Oke, apa? Tentang apa? Berpikir komputasional. Berpikir komputasional. Jadi, materi yang kita ajarkan hari ini dekomposisi dalam berpikir komputasional dengan tujuan pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran yang pertama dia menjelaskan pengertian berpikir komputasional. Terus yang kedua menjelaskan konsep dekomposisi. Yang ketiga dia menerapkan strategi dekomposisi dalam memecahkan masalah sederhana secara berkelompok. Jadi ada tiga tujuan pembelajaran yang kita belajarkan hari ini ya. Nah, coba ibu tanya, siapa yang tahu apa itu berpikir komputasional? Coba siapa yang tahu? Angkat tangan. Siapa yang tahu dari berpikir komputasional itu apa? Siapa? Oke, coba berdiri. Yang pertama apa? Coba berdiri. Formulasi masalah. Oke, yang pertama formulasi masalah. Terus yang kedua apa? Yang kedua, yang lain, kelompok yang lain. Apa? Keterampilan universal. Oke, keterampilan universal. Yang ketiga apa? Keterampilan utama. Empat pilar. Yang keempat, siapa yang tahu kelompok dua? Oke, Adita. Berarti untuk pasang Jadi, berpikir komputasional itu dia yang pertama, formulasi masalah. Formulasi masalah itu dia proses berpikir untuk memformulasi masalah dan solusinya secara efektif. Ya, itu termaksud dalam formulasi masalah. Terus yang kedua, keterampilan universal. Nah, coba keterampilan universal. Coba sama-sama. Apa itu keterampilan universal? Yang berarti Bukan hanya untuk programmer, tapi untuk semua bidang. oke, bukan hanya untuk programmer, tapi untuk Semua bidang. semua bidang. Nah, yang ketiga, empat pilar utama. Dekomposisi pengenalan pola. Yang empat pilar utama ini dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dengan algoritma. Itu dia termasuk dalam empat pilar yang termasuk dalam empat pilar utama. Ya. Terus yang keempat, media untuk masa depan. Jadi untuk masa depan itu seperti contoh anak 7% ya pendidik global ya untuk kesuksesan siswa. Jadi kalian belajar dengan sungguh-sungguh ya supaya masa depan kalian akan sukses ya. Nah, jadi ini dia pengertian dari berpikir komputasional. Coba siapa satu orang siswa yang membaca pengertian dari komputasional. Coba oke, apa di depan? Pengertian berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah konsep bagaimana menemukan masalah yang ada di sekitar kita. Dengan hanya kemudian mengembangkan solusi yang inovatif dengan bantuan perangkat teknologi komputer. Berpikir komputasional memungkinkan kita dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada meskipun masalah tersebut merupakan masalah yang sangat kompleks. Berikan tepuk tangan buat kelompok keempat yaitu DAPA. Nah, jadi pengertian berpikir komputasional itu dia adalah konsep ya, konsep bagaimana menemukan masalah. Bagaimana menemukan masalah yang ada di sekitar kita. Contoh,
menemukan masalah yang. Nah, di sini ibu akan membagikan kelompok ya, kelompok. Nah, ini kelompok 1 terbagi dari 4 orang, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, ibu kasih dia berdiskusi tentang permasalahan dekomposisi yang ada di kehidupan sehari-hari kalian, ya. Jangan lupa tulis nama kelompok ya. Oke, bisa tulis kelompok 1, kelompok 2. Jangan buru-buru ya, karena waktunya. Tulis kelompok, tulis nama siapa, nama kelompok. Tulis nama. Kasih kakak, karena kita yang keluarga di kelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi. Inilah judul proyek kami. Perhatikan ya. Menentukan tanggal lahir perayaan adalah Khalid. Oke. Membuat daftar tamu undangan adalah Akbar. Menyediakan makanan dan minuman adalah menyiapkan dekorasi dan menghiasnya adalah menyiapkan perjalanan dan hiburan adalah Agen. Membagikan dan setelah selesai semua anggota kelompok kami itulah
Mas Lasmi. Oke, terus Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan diskusi kami. Untuk proyek mengadakan Jumat bersih. Langkah kecil yang dilakukan, menyusun rencana kegiatan dan membagi area tugas. Siapa yang bertugas? Siapa? Saya. Menyiapkan alat kebersihan, sapu, tempat sampah dan lain-lain. Arif. Membersihkan halaman kelas. Amin. Membersihkan halaman sekolah. Refli. Mengumpulkan dan membuang sampah. Siapa? Saya. Menyusun laporan hasil kegiatan. Semua anggota kelompok. itulah hasil dari kelompok 1, 2, 3 dan 4. Kita berikan nafas dulu untuk kita semua. Ucapkan kembali ya. Untuk kelompok 1, judulnya merayakan ulang tahun di kelas. Jadi ini solusi yang termaksud dalam komposisi atau tidak? Termasuk dalam komposisi ya. Nah, ini adalah merayakan ulang tahun di kelas. Jadi merayakan ulang tahun di kelas itu dia termasuk komposisi. Nah, misalnya contoh Halid. Ini yang kelompok 1 ya. Halid dia menentukan tanggal dan tempat perayaan. Ini yang dilakukan dalam merayakan ulang tahun. Ya, merayakan ulang tahun ini jadi kita siapkan seperti yang pertama, menentukan tanggal dan tempat perayaan itu siapa? Siapa yang kelompok 1 menentukan tanggal dan tempat perayaan? Oke, Halid, ya. Halid dia menentukan tanggal. Terus yang kedua, membuat daftar tamu undangan. Jadi, membuat daftar tamu undangan. Itu dapat langkah-langkah ya, langkah-langkah dalam merayakan ulang tahun di kelas.
berisi dalam salah satu pilar teknik dalam berpikir komputasional yang berarti memecah permasalahan kompleks menjadi bagian-bagian yang berpikir sederhana dan mudah. Jadi kesimpulan kita hari ini, dekomposisi itu ya dalam salah satu pilar ya. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, dekomposisi dalam satu pilar itu penting dalam berpikir ya. Dekomposisi dalam satu pilar penting dalam berpikir komputasional yang berarti memecah permasalahan kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sederhana ya. Memecah bagian-bagian kecil sederhana. Nah, sebelum Ibu makasih asisten, coba kita nah, di sini Ibu akan memberikan kalian suatu permainan supaya menunggu kalian konsentrasi. Nah, di sini misalnya kepala, terus kepala, pundak, Lutut kaki, lutut kaki, kepala, pundak. lutut kaki, lutut kaki. Di sini Ibu lihat. Ibu akan memberikan kalian asesmen. Ini kalian isi. Waktunya 15 menit. Oke, ambil selamat. Iya, saat ini. Pokoknya isi sendiri. Ke depan kita belajar tentang pembelajaran yang berikutnya. Kita belajar tentang konsep dasar kecerdasan artifisial ya. Kita pelajari insya Allah minggu depan ya, tentang konsep dasar kecerdasan artifisial ya. Nah, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu ya. Doa 12 siapa yang mau ini terus kan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah
siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Kita pulang main bersama berdoa dimulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallahi wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Ya.